kita harus menderita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan keempat. 2 Timotius pasal keempat. 2 Timotius pasal keempat ayat 3. 2 Timotius nanti sebentar ya. Dua Timotius. Sorry. Oh, 2 Timotius 2, bukan 2 Timotius 4. 2 Timotius 2. Ini saudara tahu catatnya jam 2 malam baru selesai. Maka itu kalau ada error-error sedikit, maafin dulu deh. Maafin dulu. Badannya nggak enak banget. Jadi harus siapkan sambil teler-teler sedikit. Ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan keempat. Kenapa kita harus menderita? Agar Tuhan mendapati kita menjadi prajurit yang berkenan kepadanya. Saya sangat percaya semua kita mau. Kalau ditanya siapa yang mau mengalami multiplikasi dan promosi, saya pasti mau, pasti. Di Jakarta juga ada berita multiplikasi promosi yang dialami secara mendadak sama si penyanyi Ciao Ciao itu loh. Ya, itu dia bisa ketemu dan secara mendadak, berdasarkan cuma nyanyi aja dan bisa terkenal. Terus kawan saya bilang, wih dia bisa jadi miliuner tuh Pak. Langsung masuk dapur rekaman. Saudara, multiplikasi dan promosi yang Tuhan beri itu nggak bisa diajarkan atau dibohongin Tuhannya sendiri. Ya, Tuhan dia tahu siapa di antara kita di tempat ini. Karena kalau Tuhan dia memberkati, itu memberkati bukan hanya sekedar. Katakan amin dong. Bukan hanya sekedar, tetapi selama-lamanya. Dan kalau Tuhan dia sudah berjanji untuk memberkati. Saudara tahu? Daud itu Tuhan berjanji untuk memberkati. Keturunannya si Salomo, wah diberkati. Tadinya Salomo, wah rasanya gimana gitu. Tapi dikatakan karena Tuhan itu mengingat akan perjanjian dengan ayahnya. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, ingat, biarlah sampai anak saudara juga mengalami berkat dan cucu saudara juga mengalami berkat. Amen. Saya berkata sama si Michael sama Michelle, kamu lihat, saya memiliki mama yang takut sama Tuhan. Mama saya tuh Tuhan pakai juga untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil dan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan saya berkata sama Michael, kamu lihat berkat itu ada, jangan terputus sampai kamu, tapi biar turun terus. Kemarin saya telepon ke Jakarta, ada satu berita, Pak puji Tuhan, Michael sama Michelle sekarang bertumbuh loh Pak. Mereka nggak ada papinya, mereka sekarang aktif. Kalau dulu saya suka peduli sama mereka yang datang beribadah, sekarang kalau ibadah sudah selesai, si Michael sudah diam tunggu di depan untuk antar jemaat. Untuk saya lihat itu dulu mereka nggak peduli loh Pak, sekarang sudah ada. Mereka sudah ada pedulinya itu. Saya percaya itu berkat Tuhan.
Dan saudara, pemeliharaan Tuhan itu lewat penderitaan yang gak masuk akal. Benar-benar. Prajurit, siapa yang tahu? Saya percaya pasti tahu. Seorang prajurit itu sangat diperhatikan sama komandannya. Saya sangat percaya. Apalagi kalau mau perang. Tapi kalau si prajurit tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan komandannya, perang bisa ketembak tengah jalan loh. Nah, kita ini, komandan kita itu Yesus Kristus. Kita harus dengar apa yang dia katakan. Katakan amin. Dan seorang prajurit itu dia nggak memusingkan dirinya, nggak pusing tentang inilah, tentang itulah, wah nanti bagaimana, nanti begitu, nanti begini. Nggak usah itu, sudah diajarkan sama komandannya. Ya nggak usah, pokoknya saya kasih. Saudara, orang-orang yang diutus, misalnya dari pasukan negara yang elit, dia mengutus para tentaranya, itu pasti dijamin. Pasti dijamin. Saudara, kita di tempat ini, kita harus menyadari bahwa kita ini juga adalah prajurit Tuhan, prajurit Kristus. Mungkin ada yang belum tangkep. Kasih salam aja, kamu tuh prajurit Kristus. Kasih tahu aja. Ayo mesti kasih tahu dong, jangan kaku-kaku, nekat aja, kasih tahu, kamu prajurit Kristus. Amin. Saudara, ini tentara-tentara Tuhan, benar-benar deh. Nggak apa enggak, pokoknya ada stempel, you percaya sama Yesus, Roh Tuhan tuh begitu kerjanya. Untuk itu ada pengertian di dalam pengertian kita. Lagi jalan gini, misalnya you lagi di MBK lah, sadar aja, nih gue prajurit Kristus nih, nggak boleh macam-macam. Sadar aja, di mana aja, di kantor, di mana. Waktu engkau dengar suara firman ini menjadi rema dalam hidup saudara, saudara pasti beda tingkah laku. Waktu engkau menyadari bahwa engkau prajurit Kristus, dimanapun engkau ada, di sekolah, di tempat kuliah, nggak mungkin seorang prajurit itu mau nyontek, nggak mungkin. Saya kasih tahu sama Michelle, anak yang Tuhan percayakan. Michelle, saya tanya, kamu sekolah nyontek apa enggak? Habis kawan-kawan nyontek semua, Pi. Ini ada pendeta loh. Kawan-kawan nyontek semua. Oke. Tahu nggak itu salah? Yang penting masalahnya itu, tahu nggak itu salah? Tahu. Mau nggak ambil keputusan? Mau. Mulai hari ini jangan nyontek lagi. Setuju nggak? Iya, Pi. Tahu? Dia ambil keputusan. Hari itu dia tidak mau nyontek lagi. Sekolahnya justru jadi nilainya bagus loh. Benar-benar. Karena di situ Tuhan baru bisa bekerja dengan iman.